Suatu kehormatan bagi kita semua kehadiran salah satu direksi PT Pertamina Patraniaga yang akan sharing mengenai leadership di Pertamina. Jadi untuk para perwira yang mungkin teman-temannya belum join ke sini atau belum masuk nih di M-Teams, ayo diajak-ajak karena akan sayang banget kalau dilewatkan. Dan biar makin hangat diskusi kita pada sore hari ini, nantinya kita juga akan membuka sesi tanya jawab setelah ngobrol dengan narasumber. Dan untuk para perwira yang mengikuti acara ini secara live via M-Teams yang ingin mengajukan pertanyaan, caranya cukup mudah. Cukup tulis pertanyaannya di kolom Q&A dengan format nama underscore fungsi atau AP underscore pertanyaan. Tentunya bagi pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah 5 voucher link aja, masing-masing Rp300.000. Dan di akhir acara juga akan ada kuis yang tentunya ada hadiahnya juga. Jadi jangan kemana-mana, harus ikutin acara ini sampai habis. Oke, cukup panjang pembukaannya. Langsung aja kita panggil narasumber kita, Central Marketing and Trading Director PT Pertamina Patraniaga Subholding Commercial and Trading, Bapak Rifa Siahaan. Big applause. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Tadi suaranya agak jauh. Kedengeran nggak suaranya? Nah, sip. Ternyata memang harus agak maju gitu Pak. Oke, Pak. Ya. Ini kayaknya kalau dipanggil Bapak kok masih muda gitu ya. Ini izin sepanjang acara saya mau panggil Bang aja boleh nggak Pak? Boleh. Kebetulan ada darah Sumateranya juga nih Pak. Jadi kalau di Batak itu parsadaan lah kita nih Pak. Oke. Ini tadi sambil saya panggil Bang Rifa, ada gambar nih di sebelah. Nggak kelihatan gambarnya? Oh, nggak kelihatan Pak. Nah, itu profilnya Bang Rifa. Wah, di situ udah kelihatan tuh sosok pemimpin muda, energik. Terus, hobinya banyak banget kayaknya tuh Pak. Saya nggak bisa baca nih, penasaran. Tapi cuma tolong foto bagus-bagus kan? Aman ya? Tapi aman Pak, tapi aman. Karena kayaknya pasti dia juga yang Oke. Nah, tadi kan temanya Dream It, Do It, Win It Pak. Masih itu ya? Oke. Boleh. Ya, buat Bang Rifa, dream itu apa sih? Sebenarnya memang kenapa tema ataupun topik yang akan kita diskusikan di sore hari ini kaitannya dengan Dream It, Do It, dan Win It. Karena kalau buat saya, dream itu sebenarnya adalah initial plan yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita. Kalau arti besarnya, jadi dream itu plan apa yang akan kita capai di ujung sananya nanti. Ada goalnya jadi apa ya? Jadi kan kita pernah atau dulu tuh selalu diinfokan atau diajarkan sama orang tua kita atau orang-orang yang sayang sama kita kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Ya, jadi mimpi setinggi-tingginya supaya kita bisa buat rencana dan juga bisa buat plan-plan untuk bisa mencapai dream atau mimpi itu. Jadi buat saya dream itu sebenarnya arah kemana sih sebenarnya kita akan berjalan atau melangkah. Jadi kita mau kemana nih gitu. Betul. Ya. Starting pointnya mimpi itu. Betul. Tadi. Bang Rifa Siahaan punya hobi salah satunya olahraga. Betul. Sering mengikuti ajang maraton internasional. Mainnya udah nggak lokal lagi, mainnya internasional. Takut panas sih. Ada Seoul 2013, Tokyo Marathon 2018, pernah ikut ajang triathlon internasional di SIT ya Pak? Singapore International Triathlon 2015. Cuman saya dapat bocoran malah awalnya nggak bisa berenang nih Bang. Ini gimana ceritanya nih Bang sebenarnya Bang? Dream It. Jadi kalau misalnya saya bicara mimpi besar saya dulu sebenarnya adalah
jadi orang yang berguna, dan juga simple sih sebenarnya. Karena dari dulu tuh saya selalu dibilangin sama bapak saya, wah kau kayaknya susah banget dibilangin. Jadi kayaknya mungkin susah kok jadi orang enak ya katanya. Itu saya yakin bapak saya bicara seperti itu bukan untuk menjatuhkan saya, tapi justru saya jadi punya mimpi. Pokoknya saya pengen bisa menyenangkan dan membuat dia paling tidak tersenyum gitu loh melihat saya. Karena saya kebetulan anak paling besar. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, saya memang benar nggak bisa berenang, sama sekali nggak bisa berenang. Ini mungkin teman-teman saya yang di sini ada Pak Maya, ada Pak Rum, Pak Reza, tahulah saya nggak bisa berenang sama sekali. Tapi awalnya tuh waktu itu karena saya ngajak anak saya berenang, terus nangis-nangis terus gitu anak saya. Nangis-nangis terus, habis itu saya mau nemenin takut. Karena nggak bisa berenang Iya, tadi. jadi sebenarnya simple, mimpi saya cuma pengen nunjukin ke anak saya bahwa berenang itu nggak apa-apa loh. Nah, gimana caranya saya tertrigger atau bisa punya plan untuk bisa berenang? Ya itu tadi, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Berenang aja nggak bisa, kok saya tiba-tiba Ikutan triathlon ya saya Pak? sengaja saya daftar triathlon. Pertama kali saya daftar triathlon itu di Singapura. Jadi saya daftar, habis itu waktunya paling cuma tinggal sisa 8 bulan. Itu panik saya, wah gimana caranya ya? Ya udahlah, kebetulan waktu itu lagi dinas di Singapura dan dapat tinggal di service apartemen yang ada kolam berenangnya itu dalam, ya saya akhirnya nyemplung di situ. Tapi saya sengaja ngambil waktunya sore biar nggak kelihatan orang. Jadi saya di pinggir-pinggir gitu berenang pakai gaya kata, ngeliat di YouTube gaya kata, nyampe ke tengah. Itu cuma 20 meter kolam berenangnya, nyampe 10 meter pinggir lagi. Sampai akhirnya bisa 2 kali bolak-balik. Oh, bisa nih ternyata. Terus ya akhirnya bisa nih. Dalam waktu 2 bulan saya dinas di sana itu setiap pulang kantor berenang, ya akhirnya bisa berenang 300 meter, 350 meter, sampai akhirnya bisa 750 meter. Jadi itulah pertama kali saya bisa, begitu saya bisa 750 meter, berarti saya yakin, oh berarti bisa. Udah, habis itu nyoba sendiri di laut, waktu itu di Singapura, sampai hampir rasanya kayak mau tenggelam. Tapi niat saya tuh cuman saya pengen menjadi inspirasi buat anak saya bahwa ternyata there's nothing impossible. Yap. Jadi itu sih kalau misalnya ini jadi yang awal. Keren. Jadi bukan cuman apa namanya, ya udah bisa, yang penting bisa renang, enggak. Jadi langsung ke atas gitu ya Pak? Iya. Karena kalau misalnya kita cuman yang penting bisa berenang, nanti akhirnya cuman ya kayak berenang mama-mama yang gitu kan. Saya pengen juga gini, maksud saya karena saya selain pengen jadi inspirasi, terus saya juga memang punya hobi itu kan, lari. Jadi saya pengen bisa nih naik kelas, saya pengen bisa ini, saya daftar. Ya. Oke. Keren. Tepuk tangan dulu dong, keren banget. Oke, terus tadi selain tantangan pertamanya karena nggak bisa berenang tadi ya. Iya. Itu berarti kan triathlon pertama ya, Bang. Terus pasti beda nih dari yang biasanya cuman satu cabur gitu, lari aja atau sepedaan aja gitu. Ini langsung tiga-tiganya. Ini tantangan terbesarnya apa nih Bang? Conquer your fear, karena memang kalau buat saya kebetulan terlahir sebagai seorang Kristen. Jadi saya dulu kalau misalnya setiap habis triathlon tuh kalau udah keluar dari kolam berenang, pada saat saya lari ngambil sepeda tuh saya pasti nyanyi lagu gereja karena saya seneng banget. Begitu lolos dari kolam renang tuh, begitu lolos dari laut, rasanya tuh kayaknya wah berarti gue masih hidup. Jadi memang apa namanya yang paling berat tuh buat saya tuh adalah conquer that fear. Jadi pada saat saya di berenang terus di bawah kita nggak bisa tahu ada apa, akhirnya keluar. Nah itu ya. Maksudnya justru di situ tantangannya sekaligus momen bahagianya tuh di situ gitu. Karena pada saat keluar udah tinggal sisanya yang di darat-darat doang nih. Itu aja. Dan itu udah gampang lah ya gitu. Karena buat saya simpel. Karena ini kaitannya juga tentang leadership mungkin ya. Saya manggilnya apa Kak jadi ya? Kak atau To atau Kak Atik gitu. Ya, oke. Jadi kalau itu kaitannya sama leadership. Sebenarnya leadership itu kaitannya itu kan
termasuk juga gimana caranya kita melit diri sendiri untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi leadership itu bukan berarti kita harus punya tim, harus punya anak buah, enggak. Tapi gimana caranya kita bermimpi, terus kita menuntun ke mimpi kita itu sebenarnya itu udah leadership. Iya. Itu leadership. Jadi saya tadi mungkin sedikit kalau kaitannya dengan olahraga tadi ini saya mungkin mau nyambungin sedikit dengan leadership dan juga gimana caranya kita mencapai goal. Jadi semuanya itu harus ada tahapannya. Jadi saya banyak orang yang bilang, saya kalau misalnya ngobrol nih, apalagi kalau misalnya mencapai karir tertentu ya, ada yang bilang gitu kan, wah, I don't have to prove myself anymore. Kenapa? Saya bilang, wah, saya udah di sini. Buat saya enggak. Saya duduk di sini mendapatkan amanah dan ditugaskan untuk menjadi direktur. Buat saya itu adalah jalan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk saya mencapai goal saya yang paling besar. Kan saya bilang tadi, saya pengen bisa menjadi orang yang berguna dan pengen membanggakan orang tua saya. Walaupun udah telat, bapak saya udah keburu nggak ada. Jadi pada saat saya dapat kesempatan ini, ya saya kerjakan sebagus-bagusnya, dan ini bukan di posisi yang saya nggak harus membuktikan lagi, enggak. Justru kita harus semakin baik gimana caranya kita bisa berguna itu tadi. Karena balik lagi, gimana caranya kita ngeset goalnya itu tadi. Jadi kalau misalnya kita ngeset goalnya yang besar, ya kita set nih step by stepnya. Jadi semuanya tuh harus tercapai. Sama kayak ketika saya paling mencoba-coba mengkonek-konek dengan yang itu, dream it, do it, win it sebenarnya. Jadi sama seperti yang dream it, do it, win it. Ke teman-teman waktu national sales meeting buat yang di corporate sales, saya sampaikan bahwa ini bukan goalnya gitu loh. Jadi di dalam kita mencapai goal, kita harus menciptakan goal-goal antara gitu maksudnya. Karena kalau misalnya memang di sini kita bisa tercapai, oke, go to the next Next-nya apa? Tapi kalau misalnya enggak, berarti kita harus cari jalan lain untuk bisa mencapai ke sana. Karena tetap ada tujuannya. Betul. Jadi itu sih menurut saya yang paling penting di semua aspek kehidupan. Jadi leadership itu all about gimana caranya kita memanage dan menuju ke mimpi kita itu. Dan tentu aja sebagai makhluk sosial kan kita nggak bisa sendiri. Kita juga harus tetap berkolaborasi dan juga tetap harus bergaul dan juga harus belajar, karena kita nggak akan mungkin bisa terus berjalan sendiri. Kalau saya sih sebenarnya paling gampang kalau mau merefleksikan diri saya tuh, saya selalu ngomong kalau saya lagi berantem sama istri saya juga gitu nih. Apalagi kalau saya merasa benar. Jadi saya bilang gini, kamu bayangin, saya juga bilang sama teman-teman saya nih, sama teman-teman yang khususnya pernah berinteraksi dengan saya, imagine yourself di dalam satu film atau sinetron. Terus kita nonton sinetron itu. Pada saat kamu nonton sinetron itu, melihat tindakan yang kamu lakukan, kamu bangga kah? Sedih kah? Atau sebel? Nah, di situ kita bisa tahu. Ini check and balance-nya kayak gitu nih. Berarti kalau misalnya kita suka sama tokoh itu, ya berarti memang kita doing the right thing. Jadi ngeceknya sih kalau saya seperti itu gitu. Jadi kita lihat, kalau saya lagi kayak tadi contohnya saya lagi berantem sama istri saya, kamu nih begini. Enggak, kamu yang begini. Oke deh, coba kita mundur sebentar, bayangin ini film. Kamu marahin saya karena pulang malam, meeting, tapi nggak nelpon. Kan simple thing kan. Cuman namanya istri kan, kalau misalnya lagi memang tiba-tiba rindu atau kangen kan pasti kayak gitu kan. Sekarang kita lihat nih, kalau misalnya di sinetron ada istri yang marah kayak gitu, pasti kan kita ngeliatnya, ini istrinya kok nggak pengertian banget ya. Kan saya cuman bisa, akhirnya istri saya bisa ketawa. Jadi makanya kita mungkin check and balance dalam apa yang kita lakukan, atau dalam kita ngeset goal, atau dalam kita bertindak, berinteraksi, melakukan atau mengambil keputusan, ya kita ngelihat itu aja. Itu sih menurut saya. Jadi tetap ada step-stepnya, ada goal ultimate-nya. Jadi dan selalu berkala kita check and balance. Is this the right way, or we have to move to the other way? Oke. Dan nggak ada yang instan, itu yang paling penting. Exactly. Oke, sekali lagi diingatkan untuk para perwira, apabila ada pertanyaan kepada narasumber, khususnya yang mengikuti secara online,
Silakan tulis pertanyaannya di kolom Q&A dengan format nama underscore fungsi atau AP underscore pertanyaan. Dan bagi pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah 5 voucher link aja masing-masing sebesar Rp300.000. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih Bang. Oke. Tadi dari obrolan sebelumnya tadi kan kita bisa nangkep ya Bang Rifa ini tadi di depan juga saya udah bilang kelihatan gigih. Kalau udah punya kemauan, udah punya plan, gimana caranya mencapai goalnya yang tadi di ujung. Dan itu juga tentunya yang bisa membawa Bang Rifa ini menjadi salah satu top 10 people leader development program. Exact. Ya. Yap. Cuman 10 menjadi top 10 leader, top 10 people leader development program. Role modelnya siapa Bang? Dan why you choose him or her? Mungkin agak umum ya. Saya selalu mengambil contoh itu bapak saya. Karena kebetulan dia orang yang sangat galak. Jadi gini, saya mengambil contoh dia, apa yang akan saya lakukan atau juga at the same time apa yang tidak akan saya lakukan. Kenapa seperti itu? Karena dia sangat keras dan juga always strive to be the best dan selalu berusaha maksimal untuk mencapai apa yang dia mau. Jadi beliau itu seorang dokter tentara. Bahkan ketika dia lahir dulu, dokternya kalau saya diceritain mengatakan bahwa bapak saya ini nggak akan mungkin umur panjang. Jadi mungkin nggak nyampe lewat 20 tahun. Tapi pada kenyataannya dia bisa menjalani kehidupan cukup panjang menurut saya. Walaupun kalau misalnya kita bicara dia meninggalkan kita tuh di usia berapa? Di usia 58 tahun. Cukup muda. Jadi saya ngelihat dia orang yang keras. Dia juga mendidik kita anak-anaknya juga cukup keras dan sangat disiplin. Tapi namanya orang Batak. Nah ini yang saya nggak mau lakukan ke anak-anak saya. Begitu juga kalau misalnya saya punya pemimpin-pemimpin yang hebat di Pertamina, tapi mungkin saya nggak perlu sebut ya. Tapi kalau misalnya saya lihat nih, ada yang saya contoh caranya, ada yang nggak saya contoh caranya. Nah ini saya kembali lagi kalau di dalam kehidupan saya bapak saya, beliau itu kadang agak terlalu pushy dan memaksakan kehendaknya untuk jalan hidup yang dipilih oleh anak-anaknya. Jadi dulu mungkin nih teman-teman ada yang pernah dengar. Jadi ceritanya saya ini anak paling besar, tapi yang paling dibebasin. Kamu dulu waktu tuh saya SMA nih, kelas 1 naik kelas 2. Amang, kalau orang Batak, naik kau. Wah, naik. Oh, IPA dong ya? Oh enggak, saya ambil IPS katanya. Itu namanya enggak naik, tolol katanya. Wah. Oh enggak naik ya tandanya dia maunya tuh apa-apa selalu sesuai jalurnya dia. Akhirnya yang ngikutin dia jadi dokter tuh adik saya. Jadi adik saya tuh agak menderita dulu kalau misalnya mau pergi malam minggu atau misalnya mau pergi apa, selalu dipanggil dulu. Panggil dulu, dikasih contoh kasus, ada pasien ini, pasien itu. Kalau nggak bisa nggak pergi. Tapi kalau saya lolos terus. Nah, ini yang mungkin rasanya perlu diperbaiki di era yang sekarang. Karena kan pilihan lebih banyak. Betul. Dan juga mungkin kreativitas juga tidak bisa dilimit. Jadi ya memang harus ada hal-hal yang diperbaiki. Tapi kalau ditanya, saya akan simple menyatakan bahwa yang saya idolize itu adalah orang tua saya atau bapak saya. Semuanya pasti mengidolakan orang tuanya lah. Terus tadi kan mulai dari maaf kalau salah ya Bang, dari key account ya, mulai dari key account Merin, terus lanjut sampai kemudian sekarang di titik menjadi salah satu jajaran direksi. Apa sih tipsnya Bang? Ini kan banyak nih teman-teman perwira-perwira muda, apalagi sekarang udah ada program IJP, udah no limit lagi nih kalau mereka memang merasa capable gitu kan.
mereka mau masuk IJP ke VP lah, mana lah gitu kan. Nah, ini contohnya kalau sampai ke titik Bang Rifa, apa nih tipsnya Bang? Pertama-tama saya nggak pernah mimpi dan nggak pernah berusaha berpikir pengen jadi direktur. Karena menurut saya balik lagi, direktur bukan goal saya. Goal saya pengen berguna dan saya pengen membanggakan orang tua saya. Tapi tiba-tiba ada jalan dan saya diinformasikan ikut serta dilantik untuk menjadi direktur ketika itu di PIS. Saya juga akhirnya merefleksikan diri saya, oh berarti memang harus jalan ini nih, nggak apa-apa kita jalanin aja gitu. Jadi kita juga nggak, wah yes sayang saya jadi direktur, nggak juga gitu loh maksudnya. Bahwa kita seneng, kita bersyukur, iya. Tapi kalau misalnya kita bicara tipsnya adalah kerjakan apa yang menjadi porsi kita sebaik-baiknya. Sesimpel itu. Dan kalau misalnya memang saya mungkin salah satu di ruangan ini ada yang pernah berjuang sama saya waktu dulu. Orangnya tahu lah kalau misalnya saya cerita. Jadi saya sebagai seorang sales itu kan kita nggak bisa sekali terus nyerah kan. Sekali terus nyerah, udah pulang.